Weni, Aku putuskan. Putra keluarga Mudra yang koma, lumpuh. Aku menikah dengannya. kamu sudah putuskan. Syukurlah. Syukurlah. Keluarga Mudra mendesak. Dalam setengah bulan, kamu diminta menikah kemarin. Kasih tahu ayah. Kamu pengantin gimana? Ayah minta penjahit sejenis, jahit khusus buat. Ayah, aku ganti putri luar nikah kesayanganmu, menikah Kesara. Ayah tak mau bicara. Dengar apa yang kamu bilang. Putri luar nikah apa? Dia itu adikmu. Adik, aku Putri Sah. Dia anakmu dari simpanan putri selingkuhan. Seumur hidup takkan kuakui. Kamu katakan saja, apa mau kamu? Aku mau 1 juta tahil emas. 1 juta tahil emas? Kau benar-benar gila. Tahu nggak? 1 juta tahil emas menggura habis. Harta keluar ya luti. Selain itu, habis aku menikah, utus Haris buat melindungi putri luar nikah kesayanganmu. Haris? Bukannya dia pengawal kesukaanmu dulu. Kamu selalu ribut mau nikah sama dia. Sekarang, kamu nikah malah nggak bawa dia. Bilang saja kamu setuju nggak? Baiklah, di hari kamu nikah ke kota Lare, 2 hari akan aku penuh. Dulu, putra keluarga Mudra sangat percaya aku berebut mau menjodohkan 2 keluarga. Ingin Yanti masa depan baik. Siapa sangka putra keluarga Mudra malah lumpuh. Untung saja, kamu juga putriku. Asalkan kamu menikah ke sana, Yanti pun nggak usah menderita. Tunggu, kamu minta uang, ini masih bisa kupahami. Tapi kamu paling suka sama Haris. Kenapa kamu rela? Tinggalkan dia buat Yanti. Yanti, manis banget. Aku suka banget. Bukannya kamu tanya aku, kenapa bisa merelakan dia? Karena kalian sama-sama menyukai Yanti. Aku menyesal 3 tahun lalu memilihmu jadi pengawal pribadiku. Jadi, pengawal pribadiku nggak mudah. Tinggi 161 centimetro, pandai bela diri. Mulai sekarang, kamu adalah pengawal pribadiku. Haris, gendong aku naik. Nona Weni, aku carikan bangku untuk Anda. Haris, aku takut banget gelap. Malam ini, boleh nggak aku tidur di tempatmu? Nona Weni,
Ini nggak sesuai norma. Haris, tolong aku. Aku juga nggak tahu kenapa. Cuma jatuh hati padamu. Mungkin karena sejak ibuku meninggal, hidupku terlalu kesepian. Tapi sudah 3 tahun. Sudah ribuan hari bersama. Aku coba mendekatimu. Bulu matamu nggak pernah bergetar sama sekali. Awalnya, kukira kamu memang terlahir berhati dingin. Sampai suatu hari, Tuan Haris, Anda putra bangsawan Adira. Wanita apa tak bisa didapat? Kalau suka Yanti sekilas, rebut paksa saja. Yanti putri di luar nikah, dia tidak aman. Aku dekati terburu-buru, malah bikin takut. Mau lakukan pelan-pelan. Sudahlah. Kukira, dengan Nona Weni menggodamu tiap hari, hatimu akan tergerak. Oh ya? Aku tetap nggak tertarik. Dia bahkan nggak sebanding dengan sehelai rambut Yanti. kamu tahu nggak? Sejak saat itu, aku nggak lagi menyukaimu. Nona Weni, ada apa mengkariku? Haris, selalu begini. Lukisan Yanti bikin kamu baper. Tapi sama aku kayak biksu nggak bernafsu. Nona Weni, kalau nggak ada urusan, saya pakai luar. Mau istirahat. Besok ada lelang di pavilion Gairus. Kamu ikut aku ke sana. Aku nggak enak badan. Yanti juga akan pergi. Aku mengerti. Ternyata benar. Begitu menyebut nama Yanti, semua prinsipmu bisa diabaikan. Tenang saja. Sebentar lagi, aku sendiri akan antar kamu ke sisi Yanti. Ada apa ini? Padahal biasanya... Kok hari ini dia aneh, Bang? Menurutku, tarian ini nggak seindah Nona Yanti. Anda benar. Ya, Kak Weni, jangan sentuh aku. Kak Haris, aku cuma mau
lebih dekat sama Kak Weni. Kak Haris, waktu itu, saat demam ingin kue kacang merah, kamu terobos hujan tengah malam, membeli dan mengantar ke kediaman Lutfi. Aku demam tinggi. Masih pemulihan. Belum sempat berterima kasih. Nona Yanti sungkan. Karina Sierra. Karina Sira, kamu menghilang 6 jam. Pulang-pulang badan basah kuyup. Ini sekalian Sira? Harus kupikirkan cara balas kebaikanmu. Terserah Nona Yanti saja. Kalau begitu, nanti aja Kak Weni juga ya. Kak Weni, wajahmu pucat sekali. Padahal aku sakit kan? Aku akrab denganmu. Putri, anak simpanan. Jaga dirimu. Para tamu yang terhormat, lelang kita akan segera dimulai. Kak Haris, Kak Weni kenapa? Gak apa-apa. Kita juga ke sana saja. Sebentar lagi aku akan menikah ke keluarga Mudra. Aku nggak bisa berharap. Ganis siapkan harta sesan buatku. Siapkan lebih banyak. Barang berharga di lelang ini. Kalau nggak di keluarga suami, aku diremehkan. Barang lelang pertama kita adalah Karang Putih Laut Timur. Harga awal 50 tahil emas. 100 tahil. 200 tahil. Kak Weni, aku juga suka barang ini. Kamu nggak keberatan mengalah padaku kan? Gimanapun, uang saku bulanan yang ayah kasih padamu jauh lebih banyak dariku. Bukan cuma nggak lebih banyak. Uang saku bulananmu 100 tahil emas, punya aku cuma 100 koin. Kalau bukan mengandalkan warisan yang ditinggalkan ibu, mungkin aku sudah lama mati kelaparan. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 1 juta tahil emas. 300 tahil. 350 tahil. 400 tahil. 450 tahil. Kak Weni, uang segitu dari mana? Nanti tak mampu bayar. 1000 tahil. 1000 tahil. Banyak banget. Kok aku merasa sekarang kamu yang gak sanggup bayar? Nona Yanti, Anda masih mau menawar? Tunggu sebentar. Pulang, cari pengurus listo. Suruh bawa lebih banyak uang ke sini. Baik. Kak Weni tahu sendiri, berapapun yang ku minta, ayah akan penuhi kemauanku. Itu dulu. Sekarang, uang keluarga Lutfi padaku. Gandhi mana punya uang buat pamer? Putri kesayangannya? Kak Weni, kita lihat nanti. Nona Yanti. Apa? Kalau begitu, Karang Putih Laut Timur ini, tunggu. Tuan, maksud Anda... Pengawal Tuan Haris Cokro. Perintah Tuan Haris, semua barang lelang diminati Nona Yanti hari ini. Kami beli semua. Tuan Haris, pewaris keluarga yang di bangsawan Adira, orang paling berkuasa di kota Nami. Bukannya dia nggak tertarik pada wanita? Kok bisa mau beli semua barang lelang demi Nona Yanti? Tampaknya Nona Yanti ini akan naik derajat. Mohon tanya, di mana Tuan Haris? Boleh nggak aku berterima kasih langsung padanya? Sekarang Tuan Haris nggak bisa datang. Tunggu waktunya tiba. Beliau akan menemui Anda. Kak Weni, kamu masih mau lanjut menawar? Aku lupa. Tuan Haris mau beli semua barang lelang buat aku. Kalau Kak Weni mau menawar lagi, mungkin akan bangkrut.
gimana pun, siapa yang gak tahu? Kalau di seluruh kota Nami, keluarga Yani yang paling kaya. Porselen istana kualitas terbaik. Beli, Gading mamut. beli, Batu geokristal. beli. Mutiara malam kualitas terbaik. Harga awal 200 tray emas. B. Apa Tuan Haris? Nggak bisa tinggalkan satupun buat orang lain? Maaf, Nona Weni. Ini semua hadiah dari Tuan Haris buat Nona Yanti. Beliau cuma berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Soal yang lain, bukan jadi pertimbangannya. Haris, hebat kamu. Kamu benar-benar hebat. Selamat. Nona Yanti memang hebat. Benar? Pergi ke kedai arak ular malam Pasar Helap. Baik. Cuma arak menemaniku. Kak Weni, mau ke Pasar Helap? Belakangan ini aku sangat suntuk. Aku ikut ya. Nggak boleh. Kak Haris, menurutmu kok Tuan Haris baik banget sama aku? Padahal aku nggak pernah ketemu dia. Karena dia menyukaimu. Kak Haris, jangan bercanda. Pria paling mengerti pria. Di mana uangnya dihabiskan, di sanalah cintanya. Nona yang baik. Pantas dia jatuh hati. Kalau begitu, Kak Haris juga suka aku. Kalau mau besok, turun. Ini kereta saya. Maaf Kak Weni, aku sudah berisik. Aku nggak akan bicara lagi. Tampaknya, semua pria cuma akan menyukai wanita yang pura-pura lemah. Taruhan nggak bisa disesali. Ini punyaku. Oke, mau. Punyaku. Aku duluan. Duluan. Kasih. Kasih aku. Sudahlah. Harus jadi punyaku. Nona, arak Anda. Nona Yanti. Terlalu banyak minum arak bisa merusak tubuh. Padahal dia pengawal pribadiku, tapi sekarang malah menjaga Yanti. Nona Weni, mari minum segelas. Kami sudah lama mau berkenalan denganmu. Wajahmu ini benar-benar lebih cantik dari yang dirumorkan. Iya, jangan malu. Kamu sudah datang ke sini, ngapain sok jual mahal lagi? Betul. Jangan pergi. Pergi kalian semua. Ayo, pergi. Ya nggak tahu, dikira pengawal. Kamu pengawalnya. Maaf, aku nggak lihat. Nggak lihat. Atau mungkin kamu nggak mau lihat. Nona Weni, kamu sudah mabuk. Tenang saja. Sebentar lagi aku akan menikah. Kamu akan bisa melindungi Yanti. Sepuasnya. Hari ini, hal yang paling dinantikan para tamu sudah tiba. Roger melawan Jackie. Mulai pasang taruhan. Roger! Roger, Jackie! Kak Weni. Yan, hati-hati.
Roger! Jadi! Roger! Kak Haris, padahal kamu pengawalnya Kak Weni. Kenapa pada akhirnya malah cuma melindungi aku? Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya ikut ke sini. Nona Yanti nggak usah menyalahkan diri. Sekalipun diulangi 100 kali, aku tetap akan menyelamatkanmu dulu. Kenapa? Karena aku suka. Karena aku suka. Kak Weni, kamu sudah sadar? Gimana kondisimu? Sudah membaik? Ini semua salahku. Selama ada kamu di sini, gimana mungkin aku bisa baik? Aku cuma peduli padamu, Kak Weni. Nona Weni, waktu itu situasinya darurat. Aku yang gak sempat bereaksi. Mohon kamu jangan menyalahkan Nona Yanti. Hal seperti ini gak akan terulangi lagi. Iya, aku nggak akan kasih kamu kesempatan menyakitiku lagi. Panggil Haris ke sini. Baik, Nona Weni. Haris, sebagai pengawalku, kamu gagal melindungi majikan. Aku menghukummu. Kamu gak keberatan kan? Putra bangsawan yang begitu terhormat di depan orang mungkin gak akan menyangka kalau suatu hari nanti akan ada yang berani menghukum cambuk dia. Benar, dia putra tunggal Yandi, bangsawan Nadira. Semua orang menjilatnya. Siapa berani sentuh? Tapi sekarang, aku malah mau mencambuknya. Haris, kamu malah ragu. Sebenarnya, kamu bisa langsung pergi. Tapi kamu malah ragu. Cuma demi Yanti. Demi bisa tetap tinggal di sisiku. Agar bisa mendekati Yanti. Aku gak keberatan. Berlutut. Jangan. Jangan. Kak Weni. Pukul saja aku kalau mau. Ini bukan salah Kak Haris. Minggir. Kak Weni, aku yang membuatmu terluka. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Nona Yanti, ini gak ada kaitannya dengan... Yanti, kamu baik-baik saja, kan? Keluar. Setelah menikah ke Baren, aku nggak bisa lagi lihat orang, pemandangan dinami. Tapi orang-orang di sini nggak pantas dirindukan.
Kamu siapa? Kamu menyinggung orang yang gak bersalah. Siapa? Siapa yang mau memperlakukanku begini? Hal yang Anda perintahkan sudah aku kerjakan. Haris. Haris yang suruh orang mencambukku. Tak sengaja cambuk Yanti sekali. Langsung balas 99 cambuk. Antar dia ke klinik. Baik, Pengawal itu tampan banget, bahkan perhatian banget sama majikannya. Luka, cambuk kecil saja. Dia sampai panik setengah mati. Lihat orang ini. Sekujurnya terluka pun gak ada yang peduli. Kenapa? Padahal aku sudah putuskan mau melupakannya. Tapi hatiku masih sakit seperti ini. Weni, jangan menangis. Nggak akan ada yang peduli. Besok pesta ulang tahun Yanti. Akhir-akhir ini dia sering menangis di depanku. Katanya mau perbaiki hubungan denganmu. Datanglah. Nggak mau. Kamu merajuk kenapa? Ini mungkin terakhir kalinya kamu menghadiri pesta ulang tahun Yanti setelah kamu menikah. Menurutmu aku perlu pergi? Perlu. Baiklah. Kuturuti kamu. Yanti, sejak kecil patuh dan pengertian. Aku paling menyayanginya. Tentu saja, Yanti memang paling patuh. Ayo, minumlah dengan ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku bersulang untuk kalian. Weni putri keluarga Lutfi. Pesta ulang tahunnya harus meriah. Ayah paling baik. Gimana dengan ibu? Ibu juga paling baik. Semuanya baik? Weni yang paling baik. Kak Weni sudah datang. Weni, duduk. Santai. Kak Arya, izinkanlah aku masuk ke kediaman ini. Gimanapun, aku sudah melahirkan anak Tuan Gandhi. Gandhi? Dulu waktu kamu memohon pada ayah agar aku dinikahkan padamu, kamu pernah menjamin pada keluarga Jaren akan sehidup semati denganku. Tapi sekarang, anak wanita simpananmu ini malah cuma lebih muda setengah tahun dari Weni. Kak Arya, jangan salahkan Tuan Gandhi. Aku nggak tanya padamu. Aku mencintai Dian dan mau menikahi dia jadi istri setara. Kami datang sekarang cuma buat mengabarimu saja. Kamu, wanita simpananmu ini mau dijadikan istri setara? Kamu biarkan putri hasil perselingkuhan ini jadi adik Weni. Kamu ulangi sekali lagi. Kamu ulangi sekali lagi. Ibu. 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 Kak Weni, ayo kita pergi.
Yanti, hari ini kedatangan begitu banyak putra bangsawan. Jangan-jangan keluarga Lutfi mau menjodohkanmu? Tapi ku dengar kamu dijodohkan ke keluarga muda. Janji pernikahan sudah lama batal. Baguslah. Keluarga muda berkuasa di utara. Posisi tinggi, putranya lumpuh. Menikah dengannya jadi janda. Yanti, lihat. Banyak putra bangsawan datang. Cepat katakan, suka yang mana? Iya, Coba katakan. yang aku suka, pertama, harus mencintaiku. Bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Kedua, ku dengar di tebing bulan, ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya untukku. Yang ketiga, Tuan Haris datang mengantar hadiah. Selamat ulang tahun, Nona Yanti. Semoga selalu... Set perhiasan kepala bertatah rubi. Saya pasang gelang giok imperial. Sepasang giok rubi terbaik. Satu lukisan Phoenix. perhiasan ruby itu, impian putri bangsawan. Gelang giok imperial itu benar-benar langka. Giok rubi itu sudah lama nggak beredar. Lukisan Phoenix, karya terakhir Master Wijul. Nilainya sulit diperkirakan. Ini semua pemberian Tuan Haris. Di lelang sebelumnya, Tuan Haris borong semua barang lelang untuk Nona Yanti. Kini, mengantar kado utama hau ini. Nona Yanti segera naik down. Terima kasih Tuan Haris. Nona Yanti nggak usah sungkan. Tuan Haris sudah bilang, nggak perlu sungkan padanya dalam urusan apapun. Tuan Haris memanjakan Yanti. Iya, bisa disukai Tuan Haris itu. Keberuntungan putri kami. Tuan Gandhi dan Nyonya Dian terlalu sungkan. Sekeluarga nggak perlu sungkan begitu. Sekeluarga? Dengar ucapan pengawal Cokro barusan. Jangan-jangan Tuan Haris mau menjalin pernikahan sama keluarga Lutfi. Iya. Lihatlah Nona Yanti. Dia benar-benar disayang semua orang. Justru Nona Weni, padahal dia putri dari istri sah. Paras dan karakternya juga paling menonjol. Iya, Tapi justru nggak disayang. Kau ini, kenapa nikmati angin sendirian di sini? Sepi banget. Kenapa? Nggak ada tamu? Nggak ada ayah? Akhirnya rela lepas topengmu? Kamu tahu nggak? Ayah bilang padaku, kamu akan menikah sama orang lumpuh. Dulu, ibumu saja nggak bisa menandingi ibuku. Sekarang, kamu juga nggak bisa menandingiku. Kamu ulangi lagi. Aku bilang, dulu ibumu memang pantas mati karena susah melahirkan. Dia Kak Weni, jangan. Kamu gak apa kan? Jangan salahkan Kak Weni. Akulah. Aku bikin Kak Weni marah. Yanti, kamu gak apa kan? Cepat biar ibu lihat. Aku gak apa-apa, Bu. Asalkan Kak Weni gak marah lagi, kalaupun dia menamparku lagi, aku akan terima. Weni, lupa tata krama keluarga Lutfi. Jahat sekali. Hari ini Nona Yanti ulta. Gimana pun, ibunya meninggal muda. Dilahirkan, tapi nggak dididik, makanya hatinya sepicik ini. Ditambah lagi Nona Yanti. Begitu disayangi. Dia pasti iri. Aku nggak menamparnya barusan. Tapi, kalau kalian mau berpikir begitu, kalau begitu, aku akan tampar. Anak durhaka. Benar-benar kurang ajar.
Nona Weni. Tidak apa? Aku menamparnya sekali. Mau balas 99 tamparan padaku? Apa maksudnya? Mungkin dia tahu soal Kiaten itu. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Begitu dia datang, ibu kok emosi, susah melahirkan. Akhirnya, ibu dan bayinya meninggal. Masuk Lutfi, merebut kamar ibu. Pakaianku, perhiasanku, ayahku, semua milikku. Bahkan setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya Vivi juga direbut dan disiksa dia sampai mati. Vivi cuma seekor burung. Gak mungkin. Ku dengar, Nona Yanti hidup susah. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Nona Weni. Aku mau istirahat beberapa hari. Terserah kamu. Aku mau istirahat beberapa hari. Tuan Haris, Tuan bangsawan akan marah kalau tahu. Ukir, Harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. pergi ke tebing bulan. Nggak bisa Tuan Haris, tempat itu terlalu berbahaya. Anda masih berdarah. Ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya buat aku. Pergi sekarang. Baik, Ibu, aku akan menikah sama putra keluarga Mudra yang lumpuh. Aku cukup puas sama pernikahan ini. Setidaknya Yudi nggak punya wanita simpanan. Oh ya, pengawal pribadi yang aku ceritakan sebelumnya. Aku nggak mau lagi. Besok, waktu berangkat ke kota Bare, aku akan resmi kasihkan dia untuk Yanti. Kali ini, aku nggak akan menoleh lagi. Ibu tenang saja. Aku nggak akan kayak ibu mencintai seseorang sampai rela mengorbankan nyawa. Begitu terlalu bodoh. Aku akan menjalani hidup ini dengan baik. Hidup dengan sangat baik.
Nona Weni, waktu aku pulang, nggak sengaja ditabrak kereta kuda, jadi butuh istirahat 2 hari lagi. Aku nggak bisa melindungimu untuk sementara. Ditabrak kereta kuda? Luka ini jelas-jelas jatuh karena manjat tebing. Terserah saja. Makasih Nona Weni bisa memahami. Haris, mulai besok kita nggak akan ada hubungan. Salam, Tuan. Nona Yanti, di kamar mana? Ada di atas. Makasih. Silakan. Bersulang. Oh ya, bunga itu benaran sesulit itu dipetik? Betul. Tempat kayak tebing bulan itu, bahkan pasukan elit istana saja gak berani sembarang masuk. Dia benaran nekat pergi ke sana. Oh ya, aku juga dengar setelah pulang dari pesta ulang tahun, dia mengukir namamu di dadanya. Tampaknya dia benaran menyukaimu. Benar, kalau sampai dia memetik bunga itu, bukannya Yanti harus menyerahkan diri buat membalas perasaannya? Dia cuma seorang pengawal. Memangnya pantas? Sekarang aku ini orang yang disukai, putra keluarga Yandi. Tapi Kak Haris memang tampan. Kalau dibiarkan buat jadi kekasihku, bukannya nggak bisa. Kamu nggak takut dia tahu? Kenapa kalau tahu? Namanya pria. Dikasih sedikit manis saja, dia akan tetap tinggal di sisiku lagi dan setia padaku. Siapa suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Kamu tahu siapa aku. Kalau sampai mengganggu, tamu penting kayak kami, berapa nyawamu yang hina itu bisa menebusnya? Maaf. Mohon maaf sekali. Nona, karena apa, Tuan? Terburu mengkari Anda. Makanya aku... Tuan, sebelah sini. Mohon maaf, Tuan. Aku salah ingat ruang pribadinya. Nggak masalah. Silakan. Siapa yang begitu nggak tahu diri, beraninya menggangguku? Kak Haris, kenapa kamu di sini? Tadi aku kaget. Makanya, nggak masalah. Kamu keluar dulu. Baik. Aku nggak ganggu kalian, kan? Mana mungkin? Ambillah, ini buat kamu. Ini bunga duri merah. Kak Haris, makasih. Kamu... Nona Weni, ini Pindahan. Pindah tinggal ke tempat lain. biar ku bantu. Nggak perlu. Kamu ada tugas lain. Apa? Beli kacang berangan panggang. Antar ke kediaman lama Lutfi buat Yanti. Kenapa? Kamu akan tahu nanti. Baiklah. Oh ya. Di sini ada sepucuk surat. Bawa sekalian buat Yanti. Baik. Nona Weni, alamat baru. Kasih tahu pengurus listo. Aku menyusul nanti. Sebagai pengawal pribadimu, aku harus selalu menjagamu. Haris, selamat tinggal. Apa? Nggak ada apa-apa. Pergilah.
Jangan bergerak. Hati-hati kulukis jelek. Wajah tampanmu itu. Nona Weni, aku nggak tahan lagi. Gak peduli. Kamu pengawalku. Harus turuti aku. Gerak hanya kalau kuizinkan. Kok jantungku berdebar secepat ini dan sakit banget. Kayak ada yang merobeknya. Jangan-jangan lukaku belum sembuh? Nah, kok kita Yanti sangat gembira. Satu juta tahil emas? Ayah sudah gila, ya? Selama masih ada harapan hidup, pasti ada jalan keluar. Putriku sayang, ayah juga nggak ada pilihan lain. Aku nggak boleh ingkar janji sama keluarga Mudra. Pilih satu putriku, dinikahkan ke sana. Ayah tak mau kau berkorban. Makanya Weni yang pergi. Tapi dia bilang, kalau mau dia gantikanmu nikah, harus kasih uang itu. Pikirkan, kamu mau menikah ke sana. Atau 1 juta tahil emas. Aku tentu nggak mau menikah ke sana. Putra keluarga Mudra itu orang lumpuh yang nggak berguna. Kalau aku menikah ke sana, bukannya nanti akan jadi janda hidup. Apalagi sekarang aku sudah dilirik sama putra keluarga Yandi. Haris, kamu sudah datang. Kak Haris, kamu bawa hadiah buat aku lagi? Makanlah selagi hangat. Masih hangat. Yang penting, Nona Yanti suka. Manis banget. Makasih Kak Haris. Seharusnya senang. Tapi kenapa perasaan aneh di hati justru makin kuat? Sesuatu diam-diam melepas kendali. Nona Weni titip surat ini buatmu. Kak Weni, Barangnya sudah kusampaikan. Aku pergi dulu. mulai sekarang kamu nggak usah pergi lagi. Apa maksudnya? Kak Weni nggak bilang ya. Kak Weni sudah menyerahkan kamu padaku. Apa? Apa maksudnya? Menyerahkan? Kak Weni setuju menikah dengan putra lumpuh keluarga Mudra. Demi Ainu Tata Hilemas. Pagi ini dia ke kota Baren. Mulai sekarang kamu jadi milikku. Apa katamu? Kak Haris, kamu buat aku kesakitan. Kak Weni mau menikah? Apa hubungannya sama Kak Haris? Dia beneran mau nikah sama Yudi. Anak bangsawan Broughton. Dulu saudaraku. Yang lumpuh, terbaring koma sekarang. Haris. Dia beneran akan menikah sama Yudi? Pazi Weni, bagus. Menikah ke sana, hidupnya tak kurang. Masa depannya jadi nyonya bangsawan. Putriku beruntung. Kak Weni Zela. Nona Weni. Ini, Pindah tinggal ke tempat lain. ternyata pindahan yang dimaksud pagi ini bukan pindahan biasa. Melainkan menikah
ke kota Baren. Enggak, aku nggak percaya. Dia begitu angkuh, begitu memesona. Mana mungkin menikah demi uang, bahkan sama seseorang yang lumpuh. Kak Haris, kamu gak mau melindungiku ya? Bukan begitu. Melindungi Nona Yanti menjadi kehormatan bagiku. Syukurlah. Kak Haris, kita pergi jalan-jalan ya. Kebetulan aku mau lihat perhiasan baru di Pavilion Matira. Ini yang ku mau. Bisa lindungi dia. Tak lagi lihat dari jauh sebagai pengawal Weni. Weni, menyentuh Yanti sekejap. Bagi usia pergi. Setidaknya sekarang. Kak Haris, makasih banyak hadiahnya. Senang banget. Asalkan kamu senang. Lalu, dulu, waktu kamu jadi pengawal Kak Weni, apa juga akan sebaik ini sama dia? Enggak akan. Cuma paling baik sama Nona Yanti. Kak Haris, kamu baik banget. Burung busuk dari mana? Kotor banget. Aku tak sengaja kaget. Biasanya, aku suka hewan. Minggir, awas. Beri jalan! Awas. Cepat minggir. Cepat menyingkir. Minggir! Kak Haris. Kak Haris. Kak Haris. Tolong, tolong. Kak Haris, cepat. Kak Haris, kenapa kamu sebodoh ini? Kamu buat aku ketakutan. Maaf. Enggak apa-apa. Sama sekali enggak sakit. Tabib bilang, serpian kayunya masuk ke rongga dada. Kalau bergeser 1 inci saja, pasti akan melukai jantung. Jangan menangis. Aku pengawalmu. Ini sudah tanggung jawabku. Kak Haris, terlalu baik sama aku. Padahal dulu kamu pengawal kakakku. Tapi bertahun-tahun ini, aku masih ingat. Waktu aku demam tinggi, kamu menerobos hujan. Dan keliling seluruh kota buat membelikanku kue kacang merah. Kamu mencari di luar sana selama 5 jam. Waktu pulang, sekujur tubuhmu basah kuyup. Tapi kue kacang merah di pelukanmu masih hangat. Lalu, waktu pesta ulang tahunku, aku cuma asal bilang, mau perhiasan pusaka yang bisa didapatkan dengan bertaruh nyawa di Pavilion Matira. Setelah dengar, kamu nggak tidur, pergi bertaruh nyawa. Yang paling bikin aku terharu, bunga dari tebing bulan. Itu begitu bahaya. Demi petik bunga itu buat aku, kamu bahkan mengabaikan nyawamu. Jadi, Kak Haris,
Kenapa kamu sebaik itu sama aku? Kenapa? Kenapa aku tak bisa bilang? Padahal kukir namanya di dada. Petik bunga buat dia. Ada yang kereta kuda buat dia. Bahkan rela mati demi dia. Tapi kenapa nggak mau ucapkan dua kata itu? Yanti, 3 hari lagi ada waktu luang gak? Ada sesuatu yang mau aku katakan padamu di depan seluruh kota. Hal apa? Nanti kamu akan tahu. Kak Haris, apa hal itu? Harus dikatakan padaku di depan seluruh kota? Ya, Kak Haris, aku ingat hari ini ayah panggil urusan penting. Aku pergi dulu. Yanti. Ini, kenapa darahnya nggak berhenti? Haris, kamu Sheila? Siapa suruh kamu hadang itu? Siapa izinkan kamu hadang itu? Nggak apa-apa. Cepatlah minum. Ini ku masak sendiri. Nona Weni, nggak seharusnya kamu merawatku. Kamu melindungiku. Melindungimu sudah jadi tugasku. Banyak omong kosong. Ingat baik-baik. Kamu pengawalku. Tapi nyawaku penting. Begitu kan ya, Vam? Weni sudah menikah. Yang kusukai itu Yanti. Buat apa aku memikirkan hal nggak penting begini? Akhirnya kamu ingat padaku. Mau jadi pahlawan, tapi kelewatan ya. Jangan banyak omong kosong. Bantu aku sewa seluruh pavilion bilan termewah Nami. Besok, ungkapkan perasaan ke Yanti di depan kota. Apa? Kamu mau ungkapkan perasaan pada Yanti? Akhirnya kamu putuskan. Nggak menyukai dia diam-diam lagi? Nanti, aku mau hidangan pesta termahal. 10 harta langka. Kembang api terindah. Yang menuliskan nama Yanti. Undang semua bangsawan di kota Nami. Mengungkapkan perasaan saja. Kamu menghamburkan begitu banyak uang. Nanti bukannya akan dimanja banget? Aku nggak mengerti. Apa dari Yanti yang layak kamu sukai? Tolong semuanya selamatkan burung-burung itu. Mereka hampir terjatuh. Setinju itu. Siapa berani naik menyelamatkannya? Beberapa ekor binatang saja, biarkan saja kalau mati. Aku mohon, selamatkanlah burung itu. Aku mohon. Biar aku saja. Jangan sedih lagi. Aku akan membantumu. Kakak, hati-hati. Gadis itu benar-benar hebat. Siapa yang menyelamatkan burung di pohon itu? Kayaknya itu putri keluarga Lutfi. Karena dia baik hati, tulus, dan tiada teronya. Intinya, kamu siapkan saja. Kali ini, selamat datang semuanya. Hidangan ini, kayaknya dimasak oleh koki istana. Aku beruntung pernah mencicipinya. Rasanya nggak terlupakan sampai sekarang. Nggak cuma satu hidangan, setiap hidangannya dipilih sendiri oleh Tuan Haris. Bahkan koki istana dijemput dari kota kekaisaran. Ini bukan apa-apa. Lihat, barang tertutup kain di sana. Itu harta langka. Dan ada 10 buah. Mahal, susah diperkirakan. Nanti ada kembang api. Kembang api dipesan sesuai Yanti. Terakhir namanya muncul di langit. Nona Yanti ini beruntung sekali. Ini benar-benar membuat iri. Sobat, persiapan semeriah ini, yang nggak tahu, akan mengira kamu mau naik takhta. Tuan Haris, tiba untuk janji Anda dan Nona Yanti. Kembang api dan pertunjukan perlu disiapkan.
Tunggu sebentar lagi. Baik. Sudah lewat 4 jam dari waktu yang dijanjikan. Kenapa Yanti belum datang? Tuan Haris yang terhormat. Jangan-jangan janjinya dibatalkan? Tuan Haris, perlu aku menjemput Nona Yanti kemari? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Yanti. Cari tahu Nona Yanti hari ini. Baik. Tuan Haris, Nona Yanti seharian di perahu hias. Bermain ceki-ceki. Kau bilang hari ini. Dia asyik di perahu hias? Gak ada tanda mau datang? Sudah berkali-kali bilang ke Yanti. Soal waktu pertemuan. Waktu itu, dia juga mengiyakannya. Ayo, pergi ke perahu hias. Tuhan, mau singgah atau menginap? Nona Yanti, di kamar mana? Di luar pintu. Tuan, tamu berpesan, orang tak berkepentingan, dilarang masuk. Minggir. Tuan, Nona Yanti sudah berpesan. Anda jangan menyulitkanku. Minggir sana. Kamu buta ya? Ini Tuan Haris. Tuan Haris, silakan. Silakan. Sebelah sini. Jadi, kamu beneran gak mau tepati janji sama pengawal itu? Tepati apa? Lihat ekspresinya, aku tahu. Dia mengungkapkan perasaannya. Di depan kota. Banyak berangan-angan. Apa identitasku? Mana mungkin aku menikah sama pengawal rendah. Tapi dia baik banget sama kamu. Iya kan? Bantu kamu mengadang kereta, memetik bunga. Bahkan di dadanya itu, dia tahan sakit buat mengukir namamu. Betul. Aku dengar, kali ini dia boros. Bahkan menyewa pavilion bulan untuk kejutanmu. Kamu gak mau lihat ke sana? Iya, Yanti. Kalau ada pria yang rela berkorban segitu buatku, aku pasti menikah sama dia. Lalu kenapa? Setulus dia, setampang dia. Di mataku, kok matanya agak pintu? Sekarang aku dilirik oleh putra, keluarga Yandi. Aku tentu harus manfaatkan kesempatan buat menikah ke keluarga bangsawan sesungguhnya. Lalu, kenapa kamu nggak langsung menolak saja? Nggak baik gantung orang seperti itu. Kamu tahu apa? Coba pikir. Dia memang tampan, hebat bertarung, juga rela bertaruh nyawa buat aku. Ada satu pengikut penjilat begitu, kenapa enggak? Yang lebih penting lagi, Weni menyukainya, tapi dia malah menyukaiku. Begitu aku teringat wajah Weni yang direbut benda kesayangan itu, aku merasa puas banget. Kayak dulu, dia paling suka pakai gaun putih. Sengaja bilang juga suka. Ayahku pun hadiahkan semua gaun putih buat aku. Aku juga sengaja pamer gaun putih di depannya, biar dia kesal. Sejak itu, dia nggak memakainya lagi. Benarkah? Bicara soal itu, selama ini, kamu sering menjebak Weni, kan? Kudengar soal ibunya kesulitan melahirkan itu. Itu salah ibunya sendiri. Siapa suruh ibunya selalu merebut posisi istri sah? Aku juga nggak melakukan apapun. Aku cuma tambahkan sedikit obat penggugur di air ibunya waktu mau melahirkan. Nggak disangka, ibunya begitu lemah, malah langsung mati sama kandungannya. Memang nyawa hina. Nona Yanti memang hebat. Banyak sekali caramu. Itu bukan apa-apa. Aku terus terang saja. Di pesta Weni, penculikannya itu ulahku. Yang sampai bikin geger satu kota itu? Iya. Tinggal sedikit lagi. Aku bisa cari. Kamu begitu membencinya? Tentu saja. Siapa yang berani berebut denganku? Itulah akibatnya. Tapi penculikan waktu itu, walau wajahnya nggak dirusak,
itu juga sudah merusak separuh reputasinya. Setelah ayahku tahu, dia juga nggak menyalahkanku. Ayahku selalu paling menyayangiku. Aku lagi pikir, kalau suatu hari nanti, aku diam-diam membunuh wanita hina itu, ayahku juga nggak akan apa-apa kan aku. Tuan Haris, Anda masih... Jangan kasih tahu dia aku pernah kesini. Setulus apapun dia padaku, setampan apapun dia, di mataku, dia cuma penjaga pintu. Aku cuma tambahkan sedikit obat penggugur di air ibunya waktu mau melahirkan. Begitu dia datang, ibuku emosi, melahirkan susah. Akhirnya, ibu dan bayinya meninggal. Masuk rumah Lutfi. Merebut kamar ibu. Pakaian, perhiasan, ayah, semua milikku. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Haris, selamat tinggal. Ternyata selama ini, orang yang kusukai begitu busuk dan gak pantas. Kenapa gadis dulu baik hati? Jadi menjijikkan begini? Mungkin gadis yang menyelamatkan burung itu sebenarnya nggak ada. Atau mungkin orang itu sama sekali bukan Yanti. Aku sengaja bilang suka. Tunggu. Aku juga sengaja pamer gaun putih di depannya, biar dia kesal. Sejak itu, dia nggak memakainya lagi. Hari itu, orang itu bilang, Putri Lutfi naik pohon. Aku kari tahu, Nona Yanti suka gaun putih. Waktu itu, kukira Yanti menyelamatkan burung itu. Tampaknya sekarang. Bahkan, setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya, Vivi, juga direbut dan disiksa dia sampai mati. Vivi cuma seekor burung. Burung busuk dari mana? Kotor banget. Yanti sama sekali nggak suka burung. Bahkan merasa jijik. Sekarang aku harus... Ayah. Seorang putra keluarga Yandi malah jadi pengawal demi wanita kayak begini. Ini semua jadwal pribadinya selama ini dan transaksi keuangan dengan para bangsawan lama. Kamu kira dia gadis lemah yang polos? Harta keluarga Lutfi yang sedikit itu bahkan gak cukup dilihat oleh bangsawan kelas atas. Wanita itu bisa melakukan apa saja demi bisa naik derajat. Ayah. Bangsawan Adira, Tuan Haris, Nona Yanti mengirim surat permohonan bertemu. Katanya, besok itu ulang tahun Anda. Iya, besok itu ulang tahunku. Awalnya, ungkapkan perasaan. Mau langsung umumkan Yanti. Di pesta ultaku. Bilang cuma nikahi dia. Tapi sekarang nggak boleh. Biarkan dia datang. Tunggu. Selidiki gimana kehidupan Weni. Di keluarga Lutfi selama ini. Baik. Kamu punya rencana apa lagi? Ada beberapa hal yang harus kupastikan. Ayah, kasih aku waktu sehari lagi.
Aku pasti akan sedikit benar. Dan kasih Anda jawaban yang memuaskan. Ingat, keluarga Yandi nggak akan izinkan wanita seperti itu masuk keluarga. Masuklah. Tuan Haris, catatan hidup Nona Weni. Sudah di sini semua. Usia 7 tahun, ayahnya, Gandhi, membawa pulang wanita simpanan. Dan putrinya berniat menjadikannya istri sah. Ibu Weni emosi. Langsung meninggal bersama kandungannya. Weni masih kecil. Tak ada yang menenangkannya. Histeris, lalu bisu. Kondisi itu berlangsung setahun. Ibu, Dia susah makan. Badannya kurus. Ibu, jalannya nggak stabil. 3 langkah terpincang, 5 langkah terjatuh. Tahun itu, dia baru berusia 7 tahun. 10 tahun, Yanti rebut baju Weni. Lalu pamer. Usia 12 tahun, Yanti menuduh Weni mencuri. Weni diusir, dan tinggal di kediaman samping paling jelek. Yang tinggal di sana, biasanya pelayan kediam. 17 tahun, Yanti dan ibunya cari alasan. Pindahkan makam Ria ibu Weni. Dari makam leluhur Lutfi. Buang jasad Ria ke alam liar. Weni menerobos Huyan mencari jasad ibunya untuk dimakamkan kembali. Terlalu emosi, muntah darah. Pingsan 3 hari. Usia 15, pesta kedewasaan. Weni diculik suruhan Yanti. Reputasi rusak, diusir dari kediaman Lutfi. Mengandalkan warisan ibu untuk beli rumah pribadi. Tapi sering diganggu utusan Yanti dan ibunya. Dia pun mulai merekrut pengawal pribadi. Usia 16 tahun, dia menghadiri pesta musim semi, lalu menyelamatkan serang burung di pohon taman belakang, tapi nggak sengaja terjatuh. Ternyata, orang yang selalu kupedulikan. Aku benar-benar brengsek. Sudah biarkan kamu begitu menderita. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Apa Tuan Haris? Gak bisa tinggalkan satupun buat orang lain? Maaf Nona Weni. Hadiah dari Tuan Haris untuk Nona Yanti. Beliau berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Hal lain tak ia pikirkan. Hal yang Anda perintahkan, sudah aku kerjakan. Weni, tunggu aku. Aku akan buat satu persatu orang yang menindasmu. Astaga, meriah banget. Putra bangsawan Adira luar biasa. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana dia membeli barang lelang Yanti, bahkan kasih hadiah semahal itu di pesta Wista Yanti. Semua ini berkat Yanti. Dengan kondisi keluarga kita, mana mungkin punya kesempatan datang ke tempat begini, bahkan hadir di pesta ulang tahun Tuan Haris. Tuan Andreas, Tuan Gandhi, sudah lama mendengar nama Anda. Anda benar-benar tampak gagah hari ini. Serasa kembali ke masa muda. Tuan Andreas terlalu memuji. Ucapan Tuan Andreas benar. Aku selalu mendengar bahwa Tuan Gandhi dan putri Anda punya peruntungan besar. Setelah bertemu hari ini, memang nggak biasa. Tuan Bupati, Anda terlalu merendah. Keluarga Lutfi masih harus banyak bergantung pada Tuan Bupati. Setelah hari ini, masih belum tentu kelak siapa yang akan bergantung pada siapa. Benar begitu Nona Yanti. Tuan Bupati benar. Belakangan ini Tuan Haris memang sangat memperhatikan. Putriku, Yanti, mungkin hari ini akan umumkan suatu kabar baik.
Kelak keluarga Lutfi pasti akan menjalin hubungan baik dengan Tuan Bupati. Kelak, kalau Tuan Bupati ada perlu, silakan katakan saja. Sedikit pujian, langsung sombong. Keluarga Lutfi kaya baru, tanpa Haris. Kalian bukan siapa-siapa, masih mau denganku. Tuan Haris tiba. Kak Haris, kenapa kamu? Haris, putra keluarga Yandi bangsawan Adira. Yanti, pengawal keluargamu putra bangsawan. Hal seperti ini cuma pernah kubaca di novel. Gak disangka hari ini bisa kusaksikan sendiri. Ternyata demikian. Ternyata Haris selalu pantas saja dia beli semua barang lelang untukku. Pantas dia beri hadiah mahal itu. Aku akan segera jadi istri putra bangsawan. Yanti, ayo. Tuan Haris, ternyata Anda pasti mau merasakan kehidupan rakyat biasa kan? Anda jadi pengawal di kediaman Lutfi, kenapa nggak kasih tahu aku lebih dulu? Hal ini salahku. Selama ini aku perlakukan Anda buruk. Jangan salahkan kami. Makasih sudah datang. Di pesta ulang tahunku ini, saya mau umumkan satu hal. Seperti yang kalian tahu, belakangan ini, aku sangat memperhatikan Nona Yang. Tapi alasan aku melakukan itu, karena mau mencarikan istri. Untuk paman kedua aku. Kak Haris, paman kedua apa? Apa yang kamu bicarakan? Haris, dia istri yang kamu carikan buat aku. Bagus. Dia paman kedua aku. Istrinya sudah lama meninggal, dan selalu mau menikah lagi. Gak mungkin. Gak mungkin. Kak Haris, ini sama sekali gak lucu. Usianya ini sudah bisa jadi kakekku. Haris, kamu pasti bercanda kan? Usianya itu bisa jadi kakekku. Siapa izinkan kamu panggil? Nama Tuan Haris langsung. Tuan Haris, sebelumnya kita salah paham. Salah paham apa? Apalagi paman keduaku sangat menyukai putrimu. Kalau kamu menyetujui pernikahan ini, keluarga bangsawan pasti akan menjaga keluarga Lutfi. Jaga. Ini keluarga yang di bangsawan Adira. Cukup untuk membuat keluarga Lutfi naik jadi keluarga kelas atas. Ayah gak akan setuju kan? Baru dia patenat setahun. Mana bisa nikah sama orang tua? Tengah liang lahat. Dia itu paman kedua keluarga Yandi. Statusnya sangat terhormat. Ayah, jangan. Bisa masuk ke keluarga Yandi itu keberuntunganmu. Tuan Haris tenang saja. Malam ini juga bisa laksanakan malam pertama. Enggak, sekarang saja. Enggak begitu. Enggak. Kak Haris, kamu kenapa? Bukannya kamu bilang paling menyukai dan paling menyayangiku? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Suka? Aku suka gadis baik hati. Yang selamatkan burung saat pesta musim semi, bukan kamu. Apa maksudnya? Maksudku, dulu aku salah orang. Salah kira kamu suka gaun putih, jadi kamu gadis itu. Salah kira kamu berani memanjat pohon selamatkan burung. Tapi sebenarnya, yang aku suka. Kenapa masih diam saja? Bawa dia pergi. Paman kedua masih menunggu untuk malam pertama. Jangan, lepaskan. Lepaskan, aku nggak mau. Paman kedua, ayo, kita pergi. Ayo. Hari ini, aku akan perlihatkan pertunjukan kecil.
Tuan Haris, Anda mau buat apa? Buat apa? Tentu saja menjaga kamu. Tuan Haris, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku mohon pada Anda. Seseorang bawa ganti dan bukti korupsinya. Bertahun-tahun ke pengadilan. Kasih tahu dia, aku sudah menyingkirkan biang kejahatan. Baik. Wani, aku buat yang menyakitimu. Bayar ganjarannya. Tunggu aku. Aku segera jemput pulang. Siapkan kereta kuda tercepat. Segera ke kota Baran. Gawat, Tuan Haris. Hari ini, Nona Vandy menikah. Putra bangsawan Brighton. Menikah? Yaudah. Bukannya sudah koma dan lumpuh? Dia mendadak sadar sejak hari pertama Nona Wen tiba di kota Baren. Jadi, kamu orang yang akan menikah denganku. Siapa yang menyangka Tuan Yudi yang begitu terkenal dan memukau di ibu kota. Kedepannya cuma bisa menghabiskan sisa hidup di ranjang. Sudahlah, aku sudah menikah denganmu. Maka mulai sekarang, baik miskin atau kaya, lumpuh atau sehat, aku akan mendampingimu tanpa penyesalan. Seumur hidup ini, aku gak akan meninggalkanmu. Kamu gak bisa dengar. Apa gunanya aku mengatakan ini padamu? Tapi begini pun bagus. Kalau aku mengatakan sesuatu yang gak pantas dan menyentuh batasanmu atau membuatmu marah, kamu gak akan berdebat ataupun menyalahkanku. Jadi, mulai sekarang hanya aku menindasmu. Kamu gak bisa. Nak, kamu benaran sudah sembuh. Lalu, kamu masih ingat siapa aku? Ibu, Dasar anak durhaka. Kamu buat ibu ketakutan. Tahu gak gimana aku melewati hidup beberapa tahun ini? sudah. Anak kita sadar. Kalau tumbang lagi, kamu juga menyesal lagi. Anak ini tahan banting. Mana mungkin semudah itu tumbang? Batalkan pernikahan di tempat. Putra mereka sadar. Segera jadi. Dia putra bangsawan sulit di kota Baren. Identitasku gak pantas buat dia. Weni, kamu benar-benar penyelamatku. Nyonya Fanny, Anda terlalu sungkan. Tuan Yudi sendiri, orang baik yang dilindungi langit. Aku tahu betul gimana kondisi bocah tengik ini. Tanpa pernikahanmu di sini, mungkin seumur hidupnya dia hanya terbaring di ranjang. Ibu, mana ada mengutuk anak sendiri? Anakku sendiri, terserah aku mau bicara apa. Baiklah, terserah ibu. Ibu, aku mau bicara berdua dengan istriku. Wani, kalau bocah ini ganggu kamu, panggillah aku. Ku bantu hayah dia. Manfaatkan kesempatan dengan baik. Pernikahan Lutfi dan Mudra. Keluarga Lutfi menyanjung. Aku tak tahu kenapa keluarga Mudra setuju pernikahan ini. Tuan Yudi sudah sadar? Pernikahan bisa dibatalkan. Nona Weni tak tahu. Alasan keluarga Mudra setuju pernikahan ini. Nggak tahu. Bukan janji ke Lutfi, tapi ke keluarga ibumu, keluarga Yaren.
Ibumu dan ibuku sahabat karib. Mereka berjanji kalau punya anak akan dijodohkan. Kemudian ibumu meninggal. Hidupmu di Lutfi nggak baik. Keluarga Jaren ingin membawamu pulang. Tapi Lutfi enggan melepasmu sampai kalian diusulkan aliansi pernikahan. Keluarga Jaren memanfaatkan kesempatan. Bebas dari keluarga Lutfi. Nona Weni. Seira atau Chaji dua. Aku takkan nikahi adikmu. Hanya menikahimu. Aku tertidur terlalu lama. Segala hal di luar sana harus adaptasi ulang. Tapi aku janji padamu, dengan kemampuanku, aku pasti bisa. Mulai sekarang, habiskan uang sepuasnya. Lakukan apapun. Semuanya. Ada aku yang menanggungnya untukmu. Kita berdua. Walau dulu nggak ada interaksi, tapi kita bisa mencoba mencintai satu sama lain pelan-pelan. Jadi, Nona Weni, apa kamu mau kasih aku sedikit waktu untuk masuk ke hatimu? Nyonya Weni gadis tercantik yang pernah kulihat. Lihat dulu. Dia istri siapa? Tuan Judy, kenapa kamu kesini? Keluarlah. Baik. Aku benar-benar merindukan Weni. Sampai nggak bisa tahan diri. Jadi aku nggak sabar datang ke sini. Gombal. Weni, aku bersumpah, apa yang kubilang itu sungguhan. Yudi, makasih. Weni, nggak terluka, kan? Aku pekah kanvas bangsawan beratung. Tapi barang apapun, nggak lebih penting daripada kamu. Weni, boleh bantu ambilkan aku pakaian? Baik. Kamu ngapain? Istriku, pakaianku, masih di tanganmu. Ini? Weni, ini harta langka yang kucari buat kamu. Ini warna putih kesukaanmu. Weni, ini sup yang baru kumasak. Coba cicipilah. Gimana? Enak. Kamu sudah jaga aku selama 3 hari 3 malam. Lelah nggak? Asal bersama kamu, aku nggak akan pernah lelah. Weni, kau makasih. Nggak ada. Nggak ada apa. Nggak ada hal lain yang mau kamu bilang padaku. Ada. Yudi.
aku jatuh hati padamu. Menantu baru datang, membawa berkah dan untung. Lihat, aura Nyonya Weni tiada duanya. Serasi dengan Tuan Yudi. Dia membangunkan Tuan Yudi. Keluarga Mudra benar-benar beruntung. Sejak hari pertama di Baren, seluruh keluarga Mudra padaku sangat ramah. Gak ada yang meremehkan dan mempersulitku. Bahkan gak ada satu gosip pun yang terdengar. Dan hari ini, tamu yang diundang pun juga penuh pujian padaku. Gak ada yang mengungkit keluarga Yandi. Semua ini pasti sudah sengaja dia. Hormat pertama pada langit dan bumi. Langit, bumi, saksi, jalinan cinta abadi. Hormat. Bagus! Hormat kedua pada orang tua. Dua keluarga bersatu, anak cucu penuhi rumah. Hormat. Bagus! Selamat ya! Selamat! Hormat ketiga, suami istri saling memberi hormat. Semoga harmonis dan langgeng seumur hidup. Hormat. Bagus! Gak boleh hormat. Putra bangsawan Adira dari Nami yang kedudukannya setara sama Tuan Yudi. Apa yang dia bilang barusan? Jangan menikah sama dia. Dia mau merebut pengantin? Apa-apaan ini? Tuan Yudi siuman. Hari pernikahan muncul masalah. Berhadapan putra bangsawan Adira. Iya, Haris? Kenapa dia bisa di sini? Jangan menikah sama dia. Haris, ngapain kesini? Nggak takut? Yanti mau semburu. Aku salah mengenali orang. Wani, orang yang kusukai 3 tahun yang lalu itu kamu, bukan Yanti. Aku yang buta mata dan hati. Salah mencintai orang. Kamu masih ingat. Sarang burung yang kamu... Sejak hari itu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama padamu. Tapi aku malah salah. Mengenalimu jadi Yanti. Ternyata hari itu, yang mencari tahu soal aku. Dari para tamu itu dia? Tapi aku sudah selidiki semuanya. Beberapa tahun ini Yanti menipu. Menderita di keluarga Lutfi. Itu kamu, bukan dia. Dia kasih ibumu obat. Ibumu meninggal, kandungannya juga. Sejak Kesiu, dia menjelasmu. Mengkulikmu. Bahkan menggali makam ibumu. Maaf. Sebelumnya, aku nggak selidiki dengan jelas. Aku sudah menyakitimu. Lalu apa? Satu kalimat salah mengenali dan gak diselidiki jelas. Wani, maaf. Aku akan habiskan seumur hidupku buat menebusnya. Menebus? Haris, apa kamu sudah lupa? Apa yang pernah kamu lakukan padaku demi Yanti? Di Pavilion Gairus, kamu beli semua barang lelangnya. Aku nggak dapat satu pun. Di tebing bulan, demi memetik bunga, kamu bahkan mengabaikan nyawamu sendiri. Karena perkataannya, kamu bisa mengukir namanya di dadamu. Kamu cuma tahu melindunginya, lalu mengabaikan aku yang dicabik anjing liar. Bahkan, karena aku nggak sengaja mencambuk dia sekali, demi dia, kamu membalasku 99 cambukan. Maaf. Weni, mohon satu kesempatan lagi. Aku bantu balas semua penindasmu. Yanti dan ayah. Sudah aku bereskan semua. Yanti menikah.
sama paman keduaku yang berusia 60 tahun. Ayahmu juga sudah kupanah sampai mati. Cukup, Tuan Haris. Tolong jaga sikapmu. Ini pernikahanku. Tuan Yudi baru sadar. Perasaan apa pada Weni? Kenapa harus berpura-pura? Asalkan kamu mau melepaskannya, keluargaku akan menjunjung keluargamu di istana. Di luar istana, semua laba bisnis keluargaku. Semua bisnis 30%. Bisnis keluarga Yandi tersebar di kota Nami. Nilai laba 30% ini berapa? Tuan Yudi pasti akan merelakan wanita cantik demi tawaran menggiurkan ini. Nggak perlu. Weni menantu keluarga Mudra. Dia bukan barang. Bisa ditukar keuntungan. Bikin onar di keluarga Mudra. Mau rebut menantuku. Tanya aku dulu, ayahnya. Setuju atau enggak? Weni, kumohon ikutlah denganku. Aku akan menebusmu dengan seumur hidupku. Aku nggak mau. Lanjutkan pernikahannya. Baik. Gak boleh. Tuan Haris, persiapan di luar sudah siap. Haris, kamu mau ngapain? Aku sudah menempatkan pemanah di luar. Kalau kamu berani menolak, Kamu gila ya? aku memang gila. Kamu sudah menikah sama orang lain, aku akan sepenuhnya gila. Haris, sebenarnya apa maumu? Ikut aku pergi. Ya, Aku nggak mau. kalau begitu, mati bersama. Weni. Kalau begitu mati bersama. Hidup dan mati bersama! Nona Weni, kumohon pada Anda. Gimana pun, itu urusan kalian sendiri. Jangan menyeret kami juga. Benar, Nona Weni. Kami cuma menghadiri pesta pernikahan. Kami belum mau mati. Nona Weni, aku punya orang tua, nak. Ikut saja. Tuan Haris pulang. Kami mohon. Kami mohon, Nona Weni. Iya. Kamu juga belum mau mati. Nona Weni. Kami mohon, pulanglah. Baiklah. Mulai sekarang, jangan gile lagi. Baik. Weni, Apa kamu percaya padaku? 7 hari lagi, aku akan kembali. Tunggu. Weni, di dalam sini ada barang penting. Kalau ada waktu luang, keluarkanlah untuk dibaca. Ayo, pergi. Kalau berani bawa aku dari kota Baren, aku mati di sini. Baiklah, kalau begitu kita nggak pergi. Kamu suka kota Baren, kita tinggal di sini. Ku belikan kediaman di perbatasan Nami dan Baren. Nanti kamu pasti suka. Tata ruang ini sama persis kayak kamarku. Sebelum ibu meninggal. Suka nggak? Seingatku, dulu kamu membujuk Yanti seperti ini, kan? Belikan dia semua barang lelang. Tato namanya. Bahkan karena dia dicambuk sekali, kamu menyuruh orang mencambukku 99 kali. Wani, aku akan menebusnya. Menebus? Semua luka itu sudah tertanam dalam tulang dan... Kamu yang masak.
Ini semua hidangan kesukaanmu. Ini, cicipilah. Kamu belajar masak demi Yanti, kan? Weni, jangan sebut. Yanti paling suka makan makanan manis, kan? Dulu kamu sering bikinkan ini buat dia, ya? Waktu kamu memetik bunga ke tebing bulan, apa pernah kamu kepikiran nyawamu juga bisa melayang? Dia lihat namanya terukir di dadamu. Dia terharu, hampir menangis. Weni. Weni. Ini, Apa maksudmu? 99 kamu kan. Aku kembalikan padamu. Kenapa? Kamu kira seperti ini bisa menebusnya? Bukan menebus, tapi ini utangku padamu. Aku sudah menulis wasiat. Sekalipun kamu mukulku sampai mati, mereka juga nggak akan menyalahkan. Semua harta keluarga Yanti akan jadi milikmu. Kamu kira aku anak kecil yang bisa dibujuk dengan sepatah dua patah kata? Yang kukatakan ini sungguhan. Baiklah. Kamu menyesal? Kamu cambuk balik? Tanganmu sakit nggak? Haris, kamu terhina nggak? Asalkan kamu senang, aku bisa melakukan apapun. Ada satu hal lagi. Kamu mau apa lagi? Cungkil ini. Kenapa? Sekarang nggak mau lagi. Tinggalkan nama dia di tubuhmu. Jangan bergerak. Weni. Weni. Aku mencintaimu. Haris, balas dendam terkejam. Bukan benci, tapi saat kau rela mencungkil hati, Nona, namaku Haris. Aku mau berkenalan dengan. Kenapa? Karena kamu cantik. Berhubung kamu menyukaiku, aku akan dengan terpaksa kasih kamu kesempatan mendekatiku. Baik. Haris, kamu harus baik padaku seumur hidup. Sehidup semati, nggak akan berpisah.
Weni. 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 Sejak berpisah dengan suamiku, rindu ini nggak pernah berkurang sedikit pun. Weni. Kamu lagi ngapain? Lagi membalas surat suamiku. Gak boleh panggil dia suami. Aku justru mau. Dia suami yang akan menemaniku seumur hidup. Satu-satunya suamiku di kehidupan ini. Weni. Jangan perlakukan aku seperti ini. Bahkan aku rela mati. Ini pembalasan buat aku, kan? Weni, di antara kita, apa nggak ada kesempatan berbaikan lagi? Di antara kita, memangnya pernah ada masa baik? Hari ini, hari terakhir dari batas waktu itu. Aku tahu. Ngapain kamu membawaku ke sini? Apa kamu lupa? Waktu itu diserang anjing liar di sini. Dia terluka parah. Atau mungkin kamu cuma ingat kenangan indahmu sama Yantimu di sini? Aku datang ke sini cuma buat melampiaskan amarahmu. Kamu mau ngapain? Weni, waktu itu aku membuatmu dicabik olehnya. Kali ini, aku akan mengurung diriku dalam kandang ini. Dan biarkan dia mencabikku. Kamu gila, ya? Aku nggak gila. Ini semua utangku padamu. Kamu akan mati. Lebih baik mati di sini daripada lihat kamu menikah sama orang lain. Jangan. Weni. Weni, aku tahu itu. Aku tahu kamu gak merelakanku. Weni, pesta Liantu hari ini. Pertama kali melihatmu. Kamu memakai gaun biru pucat. Dan kasih makan kucing di taman. Di sekitar ramai. Kamu sendirian di dunia tenang. Aku melihatmu dari lantai 2. Akhirnya kau melihatku. Tersenyum. Saat itu juga, aku tahu kalau aku jatuh sepenuhnya. Weni, dengar, putri simpanan keluarga Lutfi. Cari gara-gara denganmu lagi. Minta pengurus kirim obat. Keluarga Mudra. Untukmu. Pakai atau tidak. Sebenarnya, aku lebih ingin menjengukmu sendiri. Tapi aku nggak menemukan alasan yang tepat. Weni, hari ini ulang tahunmu yang ke-14. Juga peringatan kematian ibumu. Aku bergegas ke kota Nami dan menunggumu seharian di luar makam. Aku lihat kamu sendiri. Menangis di depan batu nisan. Aku beli kue osmanthus kesukaanmu. Taruh di pintu masuk.
Weni, ayahmu datang meminta lamaran. Dia harap kedua keluarga kita bisa bertunangan. Aku tahu, dia mau putri keduanya yang menikah ke sini. Ini sebuah jebakan, tapi aku tetap menyetujuinya. Karena ini satu-satunya caraku untuk menikahimu. Kalau kamu melihat surat ini, itu berarti kita sudah menikah. Tolong jangan takut dengan pernikahan ini. Aku bukan menikahimu, karena merasa kasihan. Sejak pertama kali melihatmu di usia 13 tahun, aku terus menunggu tibanya hari ini. Yudi, aku akan kembali menemuimu sekarang. Benny, gimana? Batas waktu 7 hari tiba. Aku tentu saja mau kembali ke rumah dan suami. Janji, kau pergi. Syaratnya, pilih. Kamu mau pilih Yudi atau tetap tinggal di sisiku? Perlu ditanya lagi? Aku tentu memilih. Wani? Kalau kamu memilihnya, aku akan segera minum obat ini. Apa itu? Bubuk pemutus cinta setelah diminum. Kalau nggak bisa bersama dengan orang yang dicintai, urat nadi akan putus seketika. Dan mati karena rindu. Haris, kamu belum puas bersandiwara, ya? Ini terakhir kalinya aku kasih tahu kamu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan memilih. Kamu mengancamku dengan nyawamu. Enggak. Aku cuma bertaruh. Bertaruh apa kamu sedikit saja menyukaiku. Haris, tolong jangan paksa aku membencimu. Kalau begitu, benci saja aku. Itu lebih baik daripada dilupakan. Kalau begitu, aku justru mau lupa. Weni. Suami istri saling memberi hormat. Harmonis. Dan langgeng seumur hidup. Bagus. Selamat. Semoga harmonis selamanya. Bagus sekali. Bagus. Selamat. Semoga segera punya anak. Semoga langgeng. Weni, ini keduanya kamu menikah denganku. Kalau begitu, di kehidupan ini dan selanjutnya, kamu tetap harus bersamaku. Bukannya kamu bilang pernikahan kali ini buat menebus yang belum selesai sebelumnya? Jadi nggak bisa dianggap 2 kali. Lagi pula, urusan kehidupan selanjutnya tergantung performamu di kehidupan selanjutnya. Kalau begitu, hidup ini dan seterusnya, aku akan beri yang terbaik agar istriku puas. Weni, hari ini dia sudah tiada. Di hari ke-7 sejak kamu meninggalkannya, dia mendadak mengembuskan napas terakhir. Sudahlah, jangan sebut dia. Di sisa hidupku, harap suamiku bisa menjelajahi dunia ini bersamaku. Saling menemani sampai akhir. Haris, selamat tinggal. Kita jangan pernah bertemu lagi.